Wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani afqahu qawli. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah singkat lahirnya Nasyiatul Aisyah. Namun sebelumnya saya minta maaf karena mungkin backsoundnya kurang jelas. Nah, langsung saja. Nasyiatul Aisyah didirikan di Yogyakarta pada tahun 1919. Nah, dengan nama pertamanya yaitu Siswa Praja Wanita. Berganti nama ataupun tidak lama berganti nama menjadi Nasyiatul Aisyah pada tahun 1931. Sumadjo adalah salah satu tokoh Muhammadiyah menjadi pencetus ataupun salah satu pencetus pertama pembentukan suatu perkumpulan yang dimana orang-orangnya adalah perempuan itu sendiri. Nah, berdirinya Nasyiatul Aisyah tidak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah itu sendiri. Kenapa? Karena Muhammadiyah sangat memerhatikan tentang pembentukan kader-kader pengurus perjuangan Muhammadiyah dalam membangun umat Islam. Dalam Munas ataupun Musyawarah Nasional pertama kali tampaklah wajah-wajah baru dari 33 daerah dan 166 cabang dengan penuh semangat. Akhirnya dengan secara argonatis Nasyiatul Aisyah berhasil mendapatkan status ranah baru sebagai organisasi otonom Muhammadiyah atau salah satu ortom Muhammadiyah. Nah, secara organisir Nasyiatul Aisyah itu lepas dari Aisyah. Nah, dengan langsung dibawa pengawasan Muhammadiyah. Nah, karena kan sebenarnya Nasyiatul Aisyah ini bisa dikatakan anak dari Aisyah. Mungkin itu sedikit tentang sejarah singkat lahirnya Nasyiatul Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat Nasyiatul Aisyah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa pengertian dan tujuan dari Nasyiatul Aisyah itu sendiri. Nah, Nasyiatul Aisyah adalah organisasi remaja putri yang merupakan salah satu ortom Muhammadiyah ataupun organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, organisasi yang masyarakatnya adalah perempuan-perempuan Muhammadiyah yang bersatu dalam sebuah organisasi demi menjalankan tugas dan mewujudkan cita-cita Muhammadiyah itu sendiri. Nah, adapun tujuan Nasyiatul Aisyah adalah menanamkan al-Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam bidang ibadah, akhlak, muamalah sesuai dengan jiwa-jiwa Muhammadiyah sebagai dasar pendidikan dan pedoman berjuang. Meningkatkan pendidikan bagi anak-anak remaja maupun anggota Nasyiatul Aisyah untuk membentuk kepribadian muslim sehingga menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian mendidik anggota-anggota untuk menjadi mubalik yang baik, meningkatkan fungsi dan peranan Nasyiatul Aisyah untuk menjadi pelopor. Nah, untuk menjadi pelopor ya, berlangsung dan penyempurna tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Mendidik dan membina kader-kader pimpinan untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan organisasi. Mendidik anggota-anggotanya untuk mengembangkan keterampilan dan keaktifannya sebagai seorang putri Islam sesuai dengan tuntunan Muhammadiyah itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan jiwa wirausaha dan kegiatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan
kekuatan ekonomi umat yang tangguh. Nah, mungkin itu tadi sedikit tentang pengertian dan tujuan Nasyiatul Aisyah itu sendiri. Bismillah. Jadi saya sedikit akan bercerita tentang sejarah terbentuknya Nasyiatul Aisyah di Kabupaten Sinjai dari narasumber yang telah kami temui. Namun kami tidak bisa bercerita panjang tentang sejarah didirikannya Nasyiatul Aisyah di Kabupaten Sinjai karena belum ada bukti autentik berupa seperti semacam pembukuan ataupun berkas-berkasnya itu sendiri. Namun melalui dari narasumber yang kami temui bahwa Nasyiatul Aisyah telah dibentuk di Kabupaten Sinjai setelah dibentuknya Muhammadiyah di Sinjai ataupun tidak lama setelah dibentuknya Muhammadiyah. Nah, diusungkan dan kemudian dibentuklah Nasyiatul Aisyah itu sendiri. Akan tetapi Nasyiatul Aisyah sempat kurang aktif setelah pembentukannya. Namun pada tahun 1965 alhamdulillah Nasyiatul Aisyah telah diaktifkan kembali yang langsung diketuai oleh Ibunda Hajah Najma Razak. Nah, kemudian kepengurusannya dilanjutkan sampai saat ini. Yang saat ini alhamdulillah diketuai oleh Ibu Badiana yang merupakan dosen Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir adalah saya akan semacam menjelaskan tentang isi dari mukaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Yang pertama yaitu hidup manusia berdasarkan tauhid, yaitu bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua yaitu hidup manusia adalah bermasyarakat. Yang ketiga adalah hanya agama Islam yang satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendi pembentukan pribadi utama dan untuk mengatur ketertiban hidup bersama menuju hidup bahagia sejahtera yang hakiki dan insyaallah dunia akhirat. Yang keempat yaitu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat islah dan ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima yaitu perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya tujuan Muhammadiyah hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam yaitu perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran seperti di atas hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Dan yang terakhir ataupun yang ketujuh adalah seluruh perjuangan diarahkan untuk tercapainya tujuan hidup yakni terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang sejarah lahirnya Nasyiatul Aisyah, pengertian dan tujuan Nasyiatul Aisyah itu sendiri, sejarah dibentuknya Nasyiatul Aisyah di Kabupaten Sinjai, dan isi dari mukaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu sendiri. Mohon maaf atas kekurangan terlebih dari backsound kami mungkin yang sedikit kurang jelas.
Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.